Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Bertolus Darmantunut, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya mengambil topik yang pertama identitas nasional, yang kedua integrasi nasional, yang ketiga nilai dan norma konstitusional. Yang pertama saya menjelaskan mengenai identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah keberadaan nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Adapun menurut para ahli, yang pertama menurut Galen, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas. Suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupan. Adapun faktor-faktor pembentuk identitas nasional, yang pertama faktor objektif, yang kedua faktor subjektif, yang ketiga faktor primer, yang keempat faktor pendorong, yang kelima faktor penarik, yang keenam faktor reaktif. Ada juga jenis-jenis identitas nasional, yang pertama identitas fundamental, yang kedua identitas instrumental, yang ketiga identitas alamiah. Ada juga fungsi identitas nasional, yang pertama sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sebagai landasan negara, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Ada juga karakteristik identitas nasional, yang pertama memiliki keinginan untuk merdeka, yang kedua persatuan dan kesatuan Indonesia. Ada juga unsur identitas nasional Indonesia, yang pertama bendera Indonesia, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia, semboyan bangsa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia, dasar falsafah negara, dan yang terakhir konstitusi negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, dan sistem Indonesia. Ada juga contoh dari identitas nasional. Pada dasarnya ada banyak sekali contoh identitas nasional. Mungkin saya mengambil yaitu bendera merah putih merupakan bendera melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia, dan burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Dan yang kedua, saya menjelaskan tentang integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada juga pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Najardin Samsudin, integrasi nasional adalah proses pemersatuan suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Terus menurut Safri di Bahar, integrasi nasional berarti penyatuan atau penyempurnaan berbagai unsur bangsa yang semula terpisah. Dan yang ketiga menurut Al-Fani, integrasi nasional adalah pembentukan identitas nasional dan integrasi berbagai kelompok sosial dari budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu integrasi nasional adalah suatu bentuk yang mengintegrasikan berbagai kelompok budaya dan sosial secara regional dan membentuk identitas nasional. Ada juga konsep integritas nasional. Yang pertama, konsep nasional secara vertikal melibatkan hubungan orang-orang dengan pemerintah yang hubungannya saling terintegrasi secara vertikal. Konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi. Yang kedua, konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi. Bagaimana membangun identitas nasional yang sama meskipun kelompok masyarakat, agama, suku, dan identitas berbeda-beda. Ada juga syaratnya integritas nasional. Yang pertama, adanya kesadaran massa, ada kesepakatan tentang aturan dan pedoman, adanya nilai dan norma yang berlaku. Ada juga jenis-jenisnya. Yang pertama, integrasi asimilasi adalah bentuk integrasi yang merupakan perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakat. Integrasi akulturasi adalah perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. Ada juga integrasi normatif, adalah integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat.
Ada juga integrasi idealis, adalah integrasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan ikatan spiritual yang kuat tanpa adanya paksaan. Ada juga integrasi fungsional, adalah integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat. Ada juga faktor dari pembentukan integrasi nasional. Yang pertama, persamaan persatuan dan perjuangan yang menginginkan persatuan, cinta tanah air, bentuk idealisme nasional, budaya gotong royong, dan memprediksi ancaman asing. Dan yang terakhir itu terkait nilai dan norma konstitusional. Istilah konstitusi dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Constituer dalam bahasa Prancis berarti membentuk. Pembentukan yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Jadi konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Ada juga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lord James, konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Terus menurut C.F. Strong, konstitusi merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, atau pemerintah yang diperintahkan dalam konteks hak-hak asasi manusia. Konstitusi juga berfungsi yang pertama membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dalam dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut sistem ketatanegaraan negara tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari ketiga topik ini. Selebihnya mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.